Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses kegiatan perkuliahan dan praktikum pada masa work from home ya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, video ini saya buat di minggu ke-6, tepatnya hari Senin ya. Jadi awal minggu ke-6. Di sini ya, awal minggu ke-6. Atau kalau lihat tanggalnya itu di sini. Buat di sini ya. Nah, kita sudah melakukan work from home ya. Itu dimulai di minggu keempat. Di minggu keempat. Sehingga otomatis kalau dihitung-hitung ya sekitar 2 minggu lebih 1 hari lah sampai video ini di-upload ya. Saya kira awalnya untuk work from home ini akan selesai di akhir Maret ya. Ternyata ada pengumuman untuk sementara sampai saat ini ternyata diperpanjang sampai akhir April. Entah kalau April itu apakah sudah selesai atau masih diperpanjang lagi. Kita harap agar penyebaran wabah corona ini ya segera selesai, segera hilang, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Namun kita juga tetap ini ya mengantisipasi, tetap harus mengantisipasi. Nah, oke, untuk yang ini sudah. Pada minggu work from home ini tidak ada tatap muka dan praktikum di kelas, ya. Tetapi untuk PowerPoint-nya itu sudah saya upload di e-learning, ya. Selain itu sebagai tambahan, saya juga sudah membuat penjelasan dari PPT-nya, membuat video penjelasan dari PPT-nya, ya. Nah, alamatnya bisa juga dilihat di e-learning, ya. Awalnya saya merencanakan mungkin pakai telekonferensi saja, tetapi setelah saya pikir-pikir, saya khawatir mahasiswa kalau telekonferensi mungkin yang aktif hanya sedikit ya, hanya sebagian mahasiswa yang aktif, yang lain tidak aktif dan hasilnya sama aja. Kalau itu asumsi saya ya, dan hasilnya sama aja, artinya banyak yang tidak belajar, ya sehingga saya memutuskan selain membuat PPT juga membuat video diupload di YouTube ya. Harapan saya Anda mau aktif ya untuk belajar sendiri di YouTube. Penjelasannya sudah saya permudah, sudah saya potong kecil-kecil videonya. Kenapa? Karena pengalaman pribadi saya, kalau nonton video terlalu panjang biasanya saya juga ketiduran. Kalau nonton video pendidikan gitu atau e-learning yang bentuknya audio video biasanya kalau lebih dari 5 menit pun saya sudah ketiduran. Karena itu saya potong kecil-kecil ya. Nah, jika ada mahasiswa yang kurang jelas mengenai materinya, silakan ditanyakan melalui komen ya, melalui komen di bawah video. Insya Allah akan kami balas ya, atau kami buatkan video untuk menjawabnya sehingga lebih jelas. Ya, jangan malu-malu untuk menjawabnya. Untuk bertanya ya. Nah, yang jadi permasalahan ya, saya juga yakin kalau misalnya kuliah menggunakan PPT, video maupun telekonferensi, ini asumsi saya, mahasiswa yang bersedia aktif hanya sedikit. Ya, yang bersedia aktif hanya sedikit. Bukan seudon, tetapi pengalaman saya sebagai dosen ya. Karena di dalam kelas saya juga mungkin nggak semua mahasiswa yang mau memperhatikan. Jadi apalagi kalau hanya dalam bentuk PPT, video maupun telekonferensi ya.
Nah, upaya saya untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa itu pertama memberi tugas dalam bentuk merangkum dan mengerjakan modul secara tertulis, ya. Tapi ternyata eh, rencana tersebut sepertinya tidak bisa diteruskan karena untuk tugas tertulis kan harus dikumpulkan secara fisik dan work from home-nya ternyata diperpanjang sampai akhir April untuk sementara akhir April sehingga Anda pun kan belum bisa mengumpulkan dan tentu belum mengerjakan ya, mungkin banyak yang belum mengerjakan ya. Karena itu harus ada mekanisme untuk memaksa dalam tanda kutip ya mahasiswa untuk belajar baik materi tatap muka maupun praktikum. Nah, ini permasalahan yang kami hadapi sebagai dosen pengampu mata kuliah. Nah, karena itu ya untuk memastikan Anda mau belajar yang pertama untuk materi yang eh, untuk materi yang minggu keempat, minggu keempat, 5, 6 itu sudah kami upload ya. Dan kami buatkan tugas. Tugas namanya tugas minggu 6. Materinya tentang distance dan classification tree. Jadi itu mencakup materi mulai awal work from home sampai minggu ke-6 sekarang ya. Nah, tugas tersebut sudah diupload di e-learning ya. Kemudian kami tidak mengharapkan Anda mengerjakan dalam bentuk tulis ya, tetapi dibuat dalam bentuk PowerPoint ini. Nah, cuman kalau hanya sekedar PowerPoint kan saya khawatir Anda juga tidak mau belajar. Mungkin tinggal kopas saja dari temannya kan selesai ya. Nah, saya minta jawaban yang ditulis dalam bentuk PowerPoint itu diberi narasi dan direkam dalam bentuk video ya, video seperti video ini. Seperti video ini. Ya, jadi soal-soal di tugas minggu 6 itu Anda kerjakan di PPT, yang dikumpulkan bukan PPT-nya ya. Anda bikin video seperti video ini ya. Jadi PPT terus ada wajah Anda ya. Isi narasi di video adalah penjelasan step by step pengerjaan soal. Jadi Anda kerjakan step by step-nya, Anda jelaskan. Dari sana saya bisa menilai Anda bisa atau tidak ya. Terus untuk menjamin bahwa Anda belajar sendiri, mengerjakan sendiri, ya, gunakan video di mana wajah mahasiswa harus nampak. Jadi seperti ini. Nah, di sini kan wajah saya nampak, Anda tahu siapa yang menjelaskan di sini. Nah, saya juga ini ya harus bisa melihat wajah Anda, ya, ketika menerangkan jawaban Anda, ya. Jadi wajah mahasiswa harus nampak di video pembahasan tugas. Software apa yang dipakai terserah Anda, boleh boleh cari sendiri yang Anda cocok. Tapi saya sendiri menggunakan PowerPoint dan add-on OfficeMix, namanya OfficeMix. Itu sudah jalan, ya. Kemudian tugas diupload di YouTube di channel masing-masing mahasiswa. Jadi kalau Anda punya channel langsung aja bikin playlist ya. Jadi di playlist namanya tugas data mining. Ya, tugas data mining. Tapi jangan satu file saja ya. Jadi bikin playlist tugas data mining, filenya dimasukkan ke playlist tersebut. Karena tugasnya insya Allah ada beberapa, nggak cuma satu ini saja. Ya, bagaimana Pak kalau saya nggak punya channel? Yang bikin channel kan gratis. Ya, filenya boleh Anda jadikan satu, boleh dipecah-pecah ya. Karena kalau dijadikan satu, kadang komputer kita atau laptop kita untuk ngerender videonya juga nggak kuat. Ya,
Saya sendiri juga saya pecah-pecah kecil-kecil gini. Selain memberikan komputer, juga agar Anda nggak ngantuk ya ketika belajar. Nah, jadi itu ya, Anda bikin channel kalau belum punya channel YouTube, kemudian bikin playlist, playlist namanya tugas data mining, kemudian tugas Anda upload di YouTube, kemudian dimasukkan di playlist tersebut. Link video tugas dikumpulkan ke dosen, ya, ke dosen, dikoordinir masing-masing ketua kelas. Paling lambat hari Senin ya, maaf bukan Minggu, Senin 6 April, jadi seminggu lagi. Seminggu lagi. Tugas itu dimasukkan ke komponen penilaian dosen, jadi kerjakan dengan baik ya, semaksimal mungkin. Pak, saya nggak bisa Pak. Jangan khawatir, Anda kalau mau belajar dari PPT maupun video yang sudah diupload, insya Allah nggak sulit. Pasti bisa. Ya, saya tidak menerima alasan nggak bisa. Karena penjelasannya itu sudah jelas banget di PowerPoint-nya. Ya. Jadi Anda kalau mau melihat nggak paham PPT-nya, kalau mau melihat videonya sudah bisa insya Allah. Saya yakin insya Allah mesti bisa. Jadi nggak bisa itu bukan alasan untuk saya, ya, karena sudah dipermudah Anda. Nah itu untuk mekanisme pengganti tatap muka, ya. Mekanisme pengganti praktikum. Nah, Anda mulai praktikum dulu mulai minggu ketiga ya. Jadi 3, 4, 5. Nah, saya minta Anda mengerjakan modul 1 sampai 3. Modul diupload di e-learning. Ya. Modul diupload di e-learning. Pembahasan dibuat dalam bentuk video juga sama seperti tugas untuk dosen barusan yang tatap muka. Untuk pembahasan yang bersifat teori dibuat dalam bentuk PPT. Di modul praktikum itu ada soal yang sifatnya teori, ada yang sifatnya software ya, softwarenya pakai WK. PPT diberi narasi, direkam dalam bentuk video, ya, seperti video penjelasan materi yang sudah dibuat oleh dosen, seperti video ini, ya. Tapi wajahnya harus full ya. Kalau saya kebetulan karena satu atau lain alasan hanya saya tampakkan separuh wajah ya. Tapi kalau wajah Anda harus full agar saya dosennya bisa ngerti memang benar-benar Anda yang membuat ya. Untuk soal yang berbentuk penggunaan program WK, rekamlah proses penggunaan WK-nya untuk menyelesaikan soal di modul praktikum. Ya. Jadi untuk yang teori tulislah di PPT jawabannya, untuk yang WK bahaslah dengan mempraktekkan software WK-nya Anda jelaskan. WK nggak sulit, ya, sangat gampang WK itu, nggak ada programmingnya. Wajah mahasiswa harus tampak ya di video pembahasan tugas. Nah ini syarat mutlak ini ya, biar saya tahu bahwa itu benar-benar Anda. Ya. Tugas diupload di YouTube channel masing-masing di playlist tugas data mining. Anda kan di bagian sebelumnya sudah membuat playlist tugas data mining, Anda masukkan ke sana. Jadi tugas tatap muka dan tugas praktikum dimasukkan ke playlist. Ya. Link video tugas dikumpulkan ke asisten. Nah untuk yang praktikum ini dikumpulkannya bukan ke dosen tetapi ke asisten. Dikoordinir masing-masing ketua kelas paling lambat hari Senin ya. Maaf saya keliru menulis tanggal hari. Hari Senin 13 April, 2 minggu lagi. Jadi ingat tugas video yang untuk dosen seminggu lagi. Untuk yang ke asisten 2 minggu lagi. Ya. Tugas menjadi komponen penilaian dari asisten. Ya, jadi itu juga untuk nilai praktikum Anda. Pak ada yang protes, Pak, saya nggak bisa, Pak. Misalnya saya mendapat laporan dari asisten, katanya mahasiswa ada yang menolak mengerjakan praktikum karena tidak diajari,
nggak ada pertemuan praktikum. Jangan khawatir, saya sendiri yang nulis atau yang membuat modulnya, saya buat dulu itu semudah mungkin. Ya, asal Anda bisa membaca, itu bisa mengerjakan. Jadi kalau ada mahasiswa yang bilang sulit, nggak bisa, itu artinya dia nggak baca modulnya. Ya, modul itu sudah kami buat semudah mungkin. Hanya tinggal klik-klik, mengamati hasil, menyimpulkan. Itu saja. Jadi kami nggak menerima alasan tidak bisa untuk modul. Ya, WK gampang. Ya, WK gampang. Jadi modul tersebut sudah kami buat dirancang untuk mudah dikerjakan mahasiswa. Ya, tinggal mengikuti instruksi dan mengamati hasil. Bagaimana kalau tetap ada kesulitan? Googling. Banyak sekali penjelasan tentang WK, ya. Atau bertanya secara online ke asisten. Boleh, silakan. Ya, saya jamin insya Allah itu mudah karena kami sendiri yang bikin. Sehingga alasan tidak mengerjakan karena tidak bisa itu nggak bisa diterima. Nah, itu yang disampaikan. Bila ada yang ingin disampaikan oleh mahasiswa, silakan ditulis di kolom komen video ini ya. Silakan. Nah, itu kami jadikan pertimbangan. Ya, terima kasih. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ya silakan ditulis di kolom komen dari video ini.